datang rekan-rekan expert di webinar Microsoft Excel. Excel for Beginners, kuasai rumus Excel, raih karir impianmu by expert.id. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arfiansyah. Teman-teman, rekan-rekan semua bisa memanggil saya Farhan yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita lebih jauh lagi gitu ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua, ada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak kayak gitu ya, bisa mungkin on cam terlebih dahulu gitu, nemenin aku gitu ya, nemenin saya buat on cam. Kemudian bisa ganti background sesuai dengan yang sudah di-share sama teman-teman expert gitu ya, seperti yang saya pakai ini, biar kita lebih seru dan lebih kompak kayak gitu. Yuk, ganti background dan on cam. Terima kasih yang sudah on cam dan ganti background, Mas Adi Prastio, ada Ibu Sunarni, kemudian banyak lagi ya, ini kayaknya udah on cam ya. Bapak Agung Setiabudi, Ibu Susiati, Bapak Taufik Ismail, Pak Hosmas Effendi, Pak Baidori. Wah, terima kasih banyak. Sudah banyak banget nih yang on cam dan kemudian ganti background. Yeay, gitu ya. Oke. Sebelum melangkah ke lebih lanjut lagi gitu ya, saya ingin menggarisbawahi gitu ya. Hari ini kita akan mempelajari beberapa topik yang menarik gitu ya. Yang pertama mengetahui pentingnya skill Microsoft Excel. Kemudian pengenalan tools Excel yang perlu dikuasai dan beberapa rumus dasar Microsoft Excel untuk analisis data kayak gitu. Kemudian mungkin karena ini yang daftar ini buat bocoran aja ya, bukan rekan-rekan expert itu. Ada 1000-an orang. Kayak gitu ya, ini yang sudah join di room bersama kita semua, ada 432 dan terus bertambah. Maka dari itu ini potensi luar biasa untuk menebar jejaring gitu ya, networking. Maka ayo kita kenalan gitu ya dengan menulis nama dan kesibukan gitu ya. Misalnya Farhan kesibukannya sebagai mahasiswa kayak gitu ya. Sekarang domisilinya di Jogja kayak gitu. Jadi Farhan, kemudian domisili, kemudian kesibukannya, kemudian domisilinya ada di mana kayak gitu. Bisa ditulis di kolom komentar. Kita kenalan terlebih dahulu. Siap. Ada Kak Nani Ramadan, guru Malang. Wah, salam hormat untuk setiap guru, mentor, pengajar yang ada di Indonesia. Kemudian ada Kak Heni Puji Rahayu. Wah, siap, salam kenal. Kemudian ada Kak Devi Digital Marketing Jogja, Kak. Wah, siap. Jogja. Was. Ada Kak Irwan, karyawan swasta Jakarta. Salam hormat Kak Irwan. Semangat. Ada Kak Adistian, mahasiswa. Kak Yusuf, Kak Nabila, mahasiswi magister, domisili Bandung. Wah, juga ada ya mahasiswa S2 kayak gitu, menarik banget. Kemudian ada Kak Amel, job seeker gitu ya dari Kalimantan Tengah, seperti itu. Kemudian ada Kak Hastian, kesibukan guru. Wah, sekali lagi ada guru, salam hormat untuk setiap pengajar dan guru di Indonesia. Kemudian ada Kak Angga dari Madiun, baru lulus kuliah, ada fresh graduate kayak gitu ya. Wah, macam-macam ya. Dari seluruh Indonesia nih kayaknya, tadi ada yang Kalimantan, Medan, Tangerang. Terus backgroundnya juga banyak banget ya, mahasiswa, guru, kemudian mahasiswa S2, karyawan, baru lulus, fresh graduate. Wah, luar biasa. Banyak banget gitu ya. Sekali lagi selamat datang di webinar by Expert kayak gitu. Oke. Jadi malam hari ini teman-teman kita akan belajar gitu ya di webinar ini gitu ya bersama salah satu pembicara yang begitu luar biasa, yaitu Mas Pandu Kurniawan, Kak Pandu kayak gitu ya. Beliau adalah seorang internal auditor at Telkom Indonesia kayak gitu ya. Tadi saya ngobrol sebentar, beliau sedang menempuh studi S3 gitu ya. Kita doakan bersama-sama untuk supaya segera selesai, lancar ya gitu, ilmunya barokah, jadi bisa menebar manfaat lebih banyak lagi kita semua gitu. Oke. Kemudian gitu ya, supaya lebih asik lagi, supaya lebih panas dan nggak ngantuk gitu ya, dan kita tahu nih motivasi terbesar untuk mengikuti webinar malam ini tuh apa kayak gitu. Jadi rekan-rekan yang kemudian pengen tahu nih gitu ya, saling tahu gitu, sebetulnya motivasi ikut webinar expert malam hari ini tuh apa gitu. Malam Sabtu kenapa harus ikut expert gitu ya. Maka bisa langsung masuk ke menti.com dan masukkan kode 3391954, kemudian tuliskan motivasinya. Atau bisa langsung klik link yang sudah disematkan di kolom komentar oleh teman-teman expert yang lainnya. Oke, let's check together ya guys. Motivasi terbesar malam ini.
Oke. Ini ya. Buat rekan-rekan nih yang lagi coret-coret nih, jangan dicoret-coret nih. Biar teman-teman yang lain bisa baca ya. Kayak gitu. Nah, ini motivasinya banyak banget ya. Ingin belajar Excel lebih mendalam, ingin belajar langsung dari Kak Pandu. Belum apa-apa udah ada fansnya aja nih Kak Pandu nih, asik. Mau belajar langsung sama Mas Pandu, ada lagi. Ingin menguasai Excel, menambah ilmu, mengisi waktu, pengen jago Excel karena tuntutan pekerjaan. Ingin lebih banyak tahu tentang Excel. Sukses itu bukan untuk pemalas. Wah, ini sindiran buat banyak orang nih, kaum rebahan gitu ya. Bahwa kalau mau sukses ya harus berusaha kayak gitu ya. Intinya tidak ada jalan, tidak ada elevator menuju sukses ya, adanya tangga kayak gitu. Jadi harus naik tangga gitu, nggak ada elevator. Kemudian ada, wah ini bahasa Inggris guys. Kita coba ya. Because I wanna learn more about Excel. I have a dream to work in administrative field, so I really want to be expert in Excel kayak gitu, was. Artinya apa? Nah, itu di bootcamp yang lain, kayak gitu. Kemudian ada nih, menambah ilmu, Kak, karena Excel itu penting, kayak gitu. Ingin mengetahui Microsoft Excel lebih dalam. Wah, macam-macam ya. Oh, sebagai ilmu untuk terapan analisis data ke depannya, serta membantu keluarga. Wah, ini membantu keluarga ini menarik nih. Mungkin ada bisnis keluarga ya. Jadi kalau aku baca gitu ya teman-teman, kita simpulkan yang pertama mungkin ada yang ingin upgrade skill, upgrade knowledge, kemudian yang kedua pengen tahu lebih dalam tentang Excel, atau ada yang ingin cari kerja kayak gitu ya yang sesuai dengan Excel atau shifting karir kayak gitu. Jadi kurang lebih motivasinya seperti itu. Jadi mungkin malam hari ini gitu ya, kalau misalnya kita simpulkan gitu ya, kita sudah di satu page yang sama, ingin belajar Excel bersama-sama gitu ya, semoga kita bisa dapat manfaatnya. Siap. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke slides-nya gitu ya. Nah, this is our agenda gitu ya. Jadi malam hari ini kita bakal jalanin agenda-agenda ini teman-teman. Yang pertama, opening and welcoming, kita sudah jalani teman-teman. Kemudian yang kedua, expert program overview. Kemudian presentation session bersama Kak Pandu. Setelah itu Q&A dan foto bersama. Ya deh, nih yang keempat nih biasanya yang paling favorit nih, Q&A and foto bersama. Nah, sedikit tentang expert gitu ya, penyelenggara kita malam hari ini. Jadi teman-teman mesti juga penasaran, expert itu apa? Gitu ya. Jadi expert adalah sebuah platform dari Widya EduTech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional perorangan maupun korporasi gitu ya. Jadi memang expert ini gitu ya, targetnya nggak cuma perorangan, korporasi juga bisa gitu ya. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada yang mengikuti bootcamp kami gitu ya, dari instansi, daftar ramean gitu ya, 50-an orang kemudian daftar. Beberapa waktu lalu kita juga kerjasama dengan salah satu BUMN untuk mengadakan pelatihan, itu bisa banget. Tapi yang perorangan yang mau ikut bootcamp juga bisa banget, kayak gitu. Untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, bahkan English and Scholarship Bootcamp. Tadi ada yang pakai bahasa Inggris ya, keren banget gitu. Kita juga ada nih, kayak gitu. Nah, kemudian ini apa gitu? Nah, ini Instagramnya Expert. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Expert, yuk follow, cus. Kayak gitu. Langsung nih tak tungguin nih 10 detik dulu follow. Buka HP-nya kemudian follow Instagramnya Expert. Kayak gitu ya. Jadi kenapa harus follow ya? Karena banyak informasi menarik gitu ya. Ada webinar, kemudian ada informasi-informasi yang menarik tentang teknologi, tentang kondisi perkembangan IT, perkembangan pekerjaan di Indonesia kayak gitu. Ada webinar-webinar gratis, ada bootcamp kayak gitu ya. Itu menarik banget. Jadi yuk follow. Biar nggak ketinggalan gitu ya info-info menarik tentang Expert. Nah, bentar. Nah, hari ini gitu ya juga ada Instagram Challenge. Jadi buat teman-teman yang nanti ngerasain, kayaknya webinar ini asik banget deh, kayak gitu. Dan aku pengen share ke temanku, ke relasiku, ke networkku kayak gitu ya. Kita pengen flexing gitu ya. Wah, aku belajar sama webinar nih malam hari ini. Bisa langsung up di story teman-teman, rekan-rekan semua gitu ya, dengan tag @expert.id dan tag Instagram pembicara kita yang super keren malam ini yaitu Kak Pandu Kurniawan 1. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita bakal upload juga gitu ya, re-upload gitu ya di story-nya Expert juga kayak gitu. Mantap kan? Jangan lupa ya Instagram challenge ini. Atau
Nah, nih teman-teman yang LinkedIn gitu ya, yang zona nyamannya LinkedIn juga bisa kayak gitu. Share keseruan gitu ya, nanti juga dapat sertifikat gitu ya, bisa di-share di LinkedIn dan jangan lupa tag dengan hashtag belajar Excel dan bareng expert.id, kemudian tag expert.id dan pembicara kita malam hari ini yaitu Kak Pandu Kurniawan. Selagi bisa berjejaring gitu ya, mari kita berjejaring because our network is our net worth. Wah, asyik banget tuh. Nah, nggak lama lagi teman-teman, kita malam hari ini akan langsung gitu ya belajar dari ahlinya, expert yaitu Kak Pandu Kurniawan, seorang internal auditor at Telkom Indonesia gitu. Mungkin kita panggil dulu Kak Pandu. Halo Kak Pandu. Sudah hadirkah di tengah-tengah kita Kak Pandu? Ya. Gimana kabarnya Kak Pandu? Alhamdulillah baik. Oke, kalau semangat berapa nih Mas? Semangat nih dari 0 sampai 100 nih. Kira-kira 110, 105 lebih dari Waduh. 100 pastinya. 110, 105 rekan-rekan semua kayak gitu ya. Banyak banget ini. Nanti kita tanya ya kenapa 100, 110, 105. Apakah boleh di Excel 110, 105? Nah kayak gitu. Nanti kita tanya kayak gitu ya. Jadi Mas Pandu hari ini posisi di mana Mas? Di Bandung, di Jogja, di Jakarta? Posisi saat ini di Jakarta. Oh di Jakarta ya Mas? Mm. Oke, siap. Jadi teman-teman kita tadi dari Sabang sampai Merauke, terus pembicaranya sedang di Jakarta, Masya Allah banget. Mantap. Begitu. Kalau Oke. 2 jam yang lalu masih di Depok. 2 jam yang lalu masih di Depok ya, Mas. Ini jam Iya. terbang nanti gimana nih? Teman-teman, bayangin teman-teman. Meluangkan waktu gitu ya untuk dari Depok ke Jakarta buat ngisi webinar ini. Kayak nggak salah ya, aku juga nggak tahu nih. Tapi ya, itu perjuangannya Mas Pandu. Oke, sebelum kita mulai webinarnya teman-teman, nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan selama webinar session oleh Kak Pandu, bisa langsung di-drop di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. Nama underscore pertanyaan. Tapi nih biasanya ada rekan-rekan yang nanyain kapan presensi, kapan presensi. Wah, kaget ya. Nah itu jangan, kalau bisa jangan bertanya kapan presensi. Karena saya jelaskan malam ini ya, hari ini juga, detik ini juga, presensi akan di-share di akhir sesi. Kayak gitu ya. Presensi akan di-share di akhir sesi, so nggak usah khawatir, teman-teman stay, dengarkan, kemudian nanti bakal dapat link presensi di akhir sesi. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman yang mau share, sekali lagi tanya, untung ada Mas Pandu, bisa tulis nama underscore pertanyaan. Tapi juga disclaimer teman-teman, karena waktu kita terbatas gitu ya malam hari ini, kita nggak akan bisa membacakan satu persatu pertanyaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti mungkin bisa di waktu lain atau kesempatan lain gitu ya, kalau misalnya ternyata pertanyaannya banyak, kayak gitu. Oke, tidak lama-lama begitu ya. Mas Pandu juga udah semangatnya tadi 110, 105. Mungkin teman-teman semua di sini juga sama. Mari kita mendengarkan dan menyimak webinar Excel for Beginners, kuasai rumus Excel, raih karir mimpimu bersama Kak Pandu Kurniawan. Waktu dan screen saya persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar nih hari ini? Baik, luar biasa. Iya. Ini Baik, ada luar yang biasa. sudah bertanya nih dari Mas Cahya. Mas Pandu kuliah jurusan apa sih? Oke, jadi dulu itu saya S1 jurusan akuntansi di Universitas, bentar, wait, izin sebentar, lobet ambil charger. Siap, Mas Pandu, aman. Oke. Jadi buat teman-teman yang juga lowbat kayak gitu bisa juga siapin chargernya kayak gitu, atau yang nyiapin kopi gitu ya, siapa tahu ngantuk kayak gitu ya, biar kita juga ke-charge, nggak cuma laptop sama device-nya yang ke-charge tapi juga diri kita yang ke-charge, itu bisa banget ya. Siapin kopi, snack kayak gitu buat malam ini gitu ya, karena malam hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik. Kak Pandu sudah balik nih. Oke, pertanyaannya tadi ya, ada yang udah nanya nih di awal. Jurusan apa sih, Kak? Nah, ini dari Mas Cahya. Jadi jurusannya itu S1-nya akuntansi, S2-nya akuntansi, S3-nya akuntansi juga. Seperti itu. Kalau untuk kampusnya beda-beda semua.
Yang pertama S1-nya dari ujung timur, dari Jawa Timur, ada di Malang, di Universitas Brawijaya. Terus S2-nya dan pendidikan profesi akuntannya itu ada di Universitas Gadjah Mada. Dan S3-nya sekarang ada di Universitas Indonesia. Jadi pindah-pindah terus dari timur ke tengah terus ke barat. Sekalian pulang lagi ke Jakarta ke asal. Sama-sama ke agama. Wah, ini Baiduri. Sama-sama ke agama. Oke, siap. Dan juga ada yang komen hingga muak Kak, terus akuntansi terus. Kalau dibuang muak sih enggak, tapi capek ya. Eh, Karena kalau boleh jujur, di awal itu sama sekali nggak suka akuntansi. Tapi dari yang nggak suka akuntansi, bisa sampai dengan titik ini, di mana S3-nya ambil akuntansi, dan terjun sebagai pertama external auditor, dan kedua menjadi internal auditor. Dan untuk sampingannya juga ada, kadang juga ada perusahaan yang butuh konsultan keuangan, atau lainnya itu juga bisa. Jadi kalau menurut saya itu, apa ya, teman-teman pernah ngerasa nggak sih, kalau teman-teman nggak suka sesuatu, tapi bakal dapetin itu? Nah, itu yang saya rasakan. Jadi dulu nggak suka sama sekali akuntansi, pas lulus nggak mau kerja di bidang akuntansi atau auditor, sekarang malah punya sertifikasi akuntan, auditor, malah sekarang kerjanya di auditor. Jadi pesannya adalah jangan terlalu tidak suka oleh sesuatu hal, siapa tahu itu dia malah jodohmu gitu. Jadi jodohnya di akuntansi sampai saat ini. Oke, ini banyak yang tanya semua, mungkin ini nanti aja ya. Kita lanjut dulu ke materinya dulu. Oke, sebentar. Oh iya, sebelumnya di sini ada yang dari Telkom juga nggak pesertanya nih? Dari yang udah join 600-an. Oke, Udah? dari Rekan-rekan dari Telkom bisa raise hand atau tulis di komentar dari ISH. Oh iya, Mas. oke, iya saya itu anak perusahaan. Oh, anak perusahaan Telkom. Mas Aris Siswanto. Iya, saya dari mana, Mas? Iya, saya kan biasanya ada yang ke Telkom, ada yang ke anak perusahaannya, dan lain-lain. Dari Cirebon katanya, Mas Pandu. Oke. Ada Pak Said juga itu, ITTS yang raise hand. Mm-mm. Kartu HP ku Telkom Kak gitu. Itu beda lagi. Oh, beda lagi. Siap. Oke, kita share screen dulu. Nah, pertama, temanya hari ini ialah Excel for Beginner. Excel for Beginner dengan tema Raih Karir Impianmu. Nah, apa sih goalnya yang ingin kita tujukan pada hari ini? Ialah teman-teman gimana sih nanti ketika teman-teman mahasiswa lulus, itu nanti Excel-nya seperti apa sih? Gambarannya seperti apa? Nah, itu nanti kita ulas sedikit demi sedikit di sesi pada malam hari ini. Nah, sebentar ini kecoret. Wait. Nah, untuk goalnya apa sih yang teman-teman ingin mencari bergabung di webinar pada malam hari ini? Hari ini kan hari Jumat, Jumat malam. Waktunya kan teman-teman kalau kerja lebih enak pulang ya. Lebih enak pulang, istirahat, menikmati weekend-nya, dan lain sebagainya. Nah, mencapai apa sih yang diinginkan? Nah, coba teman-teman, coba dong pengen tahu ingin mencapai apa sih dari pelatihan atau webinar kali ini? Ada nggak sih tujuan tertentu dari teman-teman ini? Ada. Apa itu? Coba-coba boleh di on cam-nya dulu. Boleh, On mic-nya. silakan. Kak Fitria ya tadi ya? Iya, aku nggak mau on cam, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak. Oke.
Untuk poin plus sih Kak, buat di CV, buat ngelamar ke perusahaan-perusahaan yang mungkin apa namanya, mungkin yang gede gitu loh. Iya. Karena kan Jadi itu buat poin plus ya. iya, iya betul banget. Jadi untuk Excel pertama kali sebenarnya untuk sarjana-sarjana baru yang baru lulus semuanya itu punya struggle masing-masing ya di bidang Excel. Saya pun juga punya struggle di bidang Excel pada awal-awal lulus. Iya. Tapi pas kuliah dulu materi dikuasain, praktikum di kampus dikuasain, tapi pas dunia kerja, aduh kok Excel kayak gimana nih ngoperasiinnya? Beda Betul banget sama sekali. yang belajar di kampus. Jadi saya pun juga belajar dari akuntansi, audit, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya itu kayak belajar lagi bukan dari awal tapi dari kemampuan kita kurangnya di mana, di situ kita mulai improve dan belajar lagi. Nah, pertama apa sih yang harus kita lakukan untuk pertama kali di bidang yang baru atau yang mau kita tekuni ini? Nah, yang pertama ini kita harus yang namanya konsisten. Kenapa sih konsisten ini harus penting dan paling pertama? Ialah yang pertama terus melakukan improve. Terus melakukan improve ialah teman-teman tidak bosan jika memiliki keterbatasan, diimprove kembali, tidak harus setiap hari, tapi ada progresnya ya minimal minggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Nah, juga konsisten. Konsisten itu sangat susah ya. Dulu juga ketika saya awal-awal lulus, apalagi pas lulus S1 itu kayak, aduh Excel ini paling susah nih, paling susah dimengerti dan lain sebagainya. Kayaknya tertinggal deh ilmu saya di Excel ini dengan lulusan teman-teman yang lain. Nah, pas di dunia kerja, ternyata nggak sendirian. Banyak juga teman-teman yang baru lulusan sarjana, mau dari akuntansi, manajemen, dan lain sebagainya. Tapi menaruhkan keahlian di CV ada bisa mengoperasikan Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Tapi pas prakteknya, itu kurang banget. Nah, itulah beberapa struggle-struggle dari teman-teman yang baru lulus dari universitas ya. Di mana yang kita ketahui di universitas sendiri pun ilmu Excel-nya dalam praktik bekerjanya itu juga kurang. Saya juga menyadari itu, maka dari itu tergantung teman-teman nanti bekerja di bidang mana, nanti keilmuan Excel-nya itu akan mengikuti. Jadi tidak akan mungkin sama antara perusahaan A dan B itu dalam ilmu pengoperasian Excel-nya. Ada yang udah expert sekali, ada yang basic, atau dibantu dengan SAP lainnya. Seperti itu. Apakah video record-nya terkendala? Lancar kan ya, teman-teman? Ini Mas Irfan Effendi ada komen di. Lancar. All good, Mas. Oke, lancar ya. Nah, dari sini ada yang teman-teman mau tanya dulu nggak? Konsisten itu kayak gimana sih? Kita bahas satu persatu nih. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Nah, yang kedua, kompeten. Nah, di mana sih kompeten ini? Nah, kompeten ini di mana kita harus terus belajar memiliki berbagai referensi. Referensi itu tidak terbatas ya, source-nya dari internet, dari buku, dari pelatihan, dari webinar, atau nanti ada bootcamp ya, dari fasilitasi acara ininya. Jadi, kalau yang namanya kompeten, yang namanya belajar, itu teman-teman tidak terbatas atau tak tertinggal, bisa diambil di mana aja. Jadi yang namanya kompeten itu, kalau teman-teman mengartikan dalam keprofesian ya, di dunia kerja, di mana teman-teman misalkan memiliki suatu keahlian, nah itu dijaga terus. Gimana sih cara menjaganya sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju itu, tentunya dengan cara beradaptasi secara terus-menerus. Nah, tentunya juga kompeten ini sangat sulit ya. Karena sangat sulit apa? Tentunya kalau di bidang saya, di bidang akuntansi dan auditor, di audit ialah kompetensinya di bidang kayak peraturan perundang-undangan akuntansi, standar audit, dan lain sebagainya. Itu kan tiap tahun pasti ada perubahan ya. Nggak tiap tahun sih,
Kadang ada yang setiap tahun, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali. Nah, itu tergantung bagaimana perkembangan teknologi dan adaptasinya itu secepat apa sih. Nah, di situ nanti proses dari kompetennya itu terus secara berkontinu. Nah, di sini ada profesional, memiliki atau menguasai ilmu khusus. Jadi, profesional itu ialah ini nggak terbatas ya, mau teman-teman dari profesinya sebagai akuntan, sebagai auditor, sebagai arsitek, atau sebagai kedokteran dan lain sebagainya, sangat sering sekali berbagai profesi atau berbagai latar belakang itu memiliki profesionalitasnya masing-masing atau memiliki menguasai ilmu khususnya di bidang masing-masing. Nah, nanti teman-teman akan menemukan profesionalitasnya teman-teman pada saat di dunia kerja ya. Jadi teman-teman banyak ya kalau kita lihat di realitanya, kalau teman-teman yang udah bekerja pasti paham deh. Ada kayak teman-teman kita bekerja misalkan di sebuah divisi marketing, tapi dia nggak passion, kayak under pressure tekanan terus, tapi dia jalanin. Terus itu dia kayak resign ke tempat baru, ngelamar pekerjaan baru dengan job desk yang lain. Nah, itu berarti dia memiliki sebuah pertanyaan dari dalam diri mereka sendiri. Mereka itu belum mengetahui secara pasti apa sih sebenarnya passion saya, apa sih sebenarnya yang saya inginkan. Jika sudah menemukan itu, pasti dia akan stay di satu tempat dan akan menjadi expert di bidang itu. Benar expert di berbagai bidang tidak salah, malah bagus. Akan tetapi lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau teman-teman memiliki satu bidang keilmuan yang expert di bidang itu. Sama halnya dengan accounting ya. Accounting itu kan dibagi banyak macam, ada accounting informasi sistem, terus habis itu ada accounting manajemen, ada accounting sektor publik, ada accounting apa lagi ya, syariah dan lain sebagainya. Nah, di dalam akuntansi itu sendiri juga sangat banyak konsentrasi-konsentrasi atau bidang-bidangnya. Nah, diharapkan dari teman-teman juga yang berbagai bidang ilmu lainnya, pasti juga ada konsentrasi-konsentrasi yang sangat beragam di dalam satu jurusannya itu. Yang keempat, itu apa sih teman-teman kalau ingin menerapkan suatu tujuan, terutama di Excel ini? Pertama ialah pastinya kita mempunyai atau memiliki target, baik itu yang finansial maupun non-finansial. Apa sih yang dimaksud dengan finansial? Nah, finansial ini target yang ingin dicapai saat kita mengelola suatu keuangan, suatu materi. Nah, kalau untuk non-financial sih apa? Imbalan yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa selain materi atau selain uang. Nah, di sini targetnya apa sih? Semakin teman-teman bekerja secara profesional, secara expert, secara memiliki ilmu tambah, pasti sebuah perusahaan atau pemberi kerja kepada kita itu memberikan apresiasi lebih. Apresiasi lebihnya apa? Tentunya dengan disesuaikan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu kita ada tujuan akhir. Apa sih tujuan akhirnya? Goal-nya ialah tujuan akhirnya sebenarnya teman-teman balik lagi ke pertama ya. Mengikuti webinar Excel for Beginner ini tujuannya apa? Terus teman-teman kuliah tujuannya apa? Teman-teman bekerja melamar di suatu tempat tujuannya apa? Pasti semuanya itu memiliki tujuannya masing-masing. Tidak ada suatu hal yang kita lakukan itu tanpa tujuan. Nah, misalkan saja suatu contoh, kita keluar rumah pun pasti memiliki tujuan. Bisa tujuannya ke kampus, tujuannya bekerja, atau lain sebagainya. Nah, di sini makanya tujuan akhirnya itu paling penting. Nah, kalau teman-teman ingin expert dalam bidang Excel, dalam bidang kemampuan teman masing-masing dan lain sebagainya, tentukan dulu tujuannya itu apa. Kalau teman-teman baca di suatu metodologi penelitian dengan metode AHP namanya, Analytic Hierarchy Process. Itu lebih ke Accounting Information System ya. Jadi di Analytic Hierarchy Process ini, teman-teman harus menganalisis pertama tujuannya itu apa.
tujuan itu paling atas ya. Baru kita jabarkan masing-masing dari sub-tujuan itu sendiri. Nah, sekian dari presentasi saya, dipercepat aja ya, karena waktunya juga semakin mepet juga. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang mau bertanya dulu nih, dari yang sudah saya jelaskan. Baru kita move to praktiknya sedikit. Ada yang mau bertanya? Coba kita tunggu 30 detik ya. Lumayan nih buat nanya-nanya dulu. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya? Oh, di chat nih. Lanjut. Sensi akhirnya. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin bisa di paling terakhir. Oke, kita akan menuju ke beberapa trial untuk Excel. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, kita ibaratkan kita memiliki data seperti ini di Excel ya. Nah, data ini ada dari divisi A dan divisi B. Coba kita olah dari divisi B ya. Nah, di sini ada apa aja sih informasi yang tertuang? Ada dari nama customer referensinya, ada customer name-nya, account name, dan lain sebagainya. Ini merupakan kayak beberapa coding-coding dalam Excel itu sendiri untuk membedakan antara satu item dengan item lainnya. Tapi teman-teman kalau melihat ini pusing ya, saya juga dulu agak pusing. Jadi kayak membutuhkan waktu kurang lebih kayak 2 bulan, 3 bulan untuk memahami apa sih arti dari angka-angka ini. Nah, coba kita olah. Kalau teman-teman di dunia kerja, maupun itu teman-teman first time job, atau first time di tempat kerja, dan lain sebagainya, data-data seperti ini atau data-data acak seperti ini sangat sering, atau pasti teman-teman dapat data seperti lebih ke acak-acakan seperti ini. Gimana sih cara ngolahnya? Nah, cara ngolah untuk teman-teman yang sangat dasar banget ialah cara yang pertama, bisa teman-teman blok semua. Kalau untuk ngeblok itu bisa teman-teman menggunakan pertama tekan Ctrl, Shift, dan kemudian pilih paling bawah kanan. Kita tekan kursor paling ke atas dan geser kiri sampai ke table A. Nah, itu kita insert ke pivot table. Kita okekan. Nah, di sini tujuannya apa sih di pivot table ini? Untuk membaca dokumen-dokumen atau data-data secara kumulatif. Atau secara... Kok nggak ada suaranya? Oh, oke. Berarti yang jadi di pivot table ini kita akan belajar gimana sih cara ngolah data. Yang dasar banget teman-teman harus tahu di sini. Iya, yang pertama, ketika data yang dari divisi B ini, kita ingin melihat dari periodenya, terus nama customer-nya apa, sama nomor-nomor kode-kode customer-nya itu apa. Kita bisa milih ya dari sini, ini nama yang di paling kanan atas ini, di pivot table field ini, ada customer ref, customer name, account number. Di sini berdasarkan apa yang teman-teman cantumkan di kolom A1. Intinya di kolom 1 ini ya. Bisa panjang dari A sampai XVD, itu juga teman-teman bisa cantumkan apa aja informasi yang tercantum dalam kategori Excel itu. Nah, di sini kita mau lihat apa sih customer name dan lain sebagainya. Coba kita mapping filter. Di sini kita masukkan filter ke pertama ini. Coba kita lihat.
ke bill period. Di sini sudah ada muncul. Terus yang kedua ada kita cari customer siapa sih yang mau kita lihat. Oke, di sini. Terus habis itu kode-kodenya dari customer itu apa sih? Kita masukkan lagi. Dan untuk namanya, untuk akunnya itu apa ya? Nah, di sini di sini. Mbak Lailil Muharomah, cara munculin pivot tadi gimana? Oke, kita ulang sekali lagi. Jadi, kita blok semua dari A1, caranya Ctrl plus Shift, dari A1, klik paling kanan ke Y, dan klik paling bawah. Nah, di sini kita klik semua ya. Atau teman-teman bisa langsung ke semuanya ini, antara yang tengah-tengah kosong ini bisa klik semuanya, langsung kita insert ke pivot table, kita okein. Nah, balik lagi, kita akan melihat dari periodenya, terus habis itu ada nama customer-nya apa, terus habis itu ada kodenya apa aja sih, dan nama dari akun itu apa, kita masukkan semua ke kolom filter. Nanti dia akan memfilter dari Excel itu sendiri. Nah, di kolom ini apa? Di kolom ini ialah kita melihat kayak berbagai tipe-tipe yang harus kita lihat untuk memisahkan dari yang tadinya acak menjadi sebuah diagram atau data yang sedemikian rapih ya. Kita lihat di tipenya apa. Terus habis itu dari row-nya, kita bisa lihat di type-nya. Terus juga dari nilai mata uangnya apa. Ada juga ada mata uang IDR, USD, atau renminbi, rubel, dan lain sebagainya. Nah, itu coba kita lihat dulu nih, currency-nya itu apa. Coba kita lihat currency. Nah, untuk produk name-nya apa sih? Atau nama produknya apa juga kita mau lihat. Oke, terus juga nilainya berapa? Kita kalau mau lihat nilai, berarti di yang namanya jumlah. Jumlah itu kita ada di total atau di sini. Kita lihat datanya sebagai berikut. Ini maksudnya apa sih 1773? Berarti 1773 ini banyaknya data yang diolah. Kalau ingin melihat angkanya, berarti kita rubah ke sum atau total. Oke, jadi data yang seperti ini. Bentar. Coba ini dikeluarkan dulu sebentar. Ada yang kelupa namanya dia. Oh, dia di customer name. Currency, produk, oke. Kita remove. Oh, enggak. Dia ini, bentar. Ada yang kurang satu, bentar. Kita lihat di account-nya. Account di sini kita lihat kode-kodenya berapa aja. Oke. Di sini kita lihat di divisi B. Divisi B itu ada customer name. Nah, di sini customer name-nya itu coba kita lihat. Kita lihat kalau ada yang lupa, biasanya saya lihat ke sini lagi datanya apa sih yang kurang. Nah,
Di sini kita bisa lihat, yang penting teman-teman udah kayak familiar dengan angka-angka ini. Oh, ini dia. Oke. Nah, datanya seperti ini. Kita tambahin. Jumlahnya berapa sih? Jumlahnya kita baru masukkan nilai-nilainya. Nah, nilainya itu tercantumnya di mana sih? Untuk kita lihat lagi di divisi B. Nah, untuk currency atau jumlah totalnya itu di mana? Jumlah totalnya itu kita lihat di sini. Mana sih jumlah rupiahnya? Jumlah rupiahnya itu ada di sebelah sini. Kita lihat satu-satu di oh, di amount sini ya. Jadi di amount sini eh, kita masukkan amount. Nah, keluar. Terus di sini ada value setting, kita harus ke sum. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau di sum ini berarti kita menjumlahkan berapa total yang mau kita lihat. Kalau di count ini berapa datanya. Tadi kalau datanya itu kita lihat ada 1773 data. Nah, dari 1773 data ini, kita mau lihat totalnya berapa sih? Totalnya ya kita lihat di sum, pilihannya di sum ini. Oke. Terus habis itu kita di klik accounting view di sini. Oke, ini bisa dilihat angka-angkanya. Terus habis itu dari tabel ini teman-teman ada yang ngerasa kurang nggak? Pasti ada yang kurang. Nah, kita rubah lagi di menu pivot table option, di mana untuk mengklasikan atau memudahkan cara kita melihat ialah di classic pivot table layout. Dapat dari mana? Ialah dapat dari sini. Di pivot table option, di display, kita klik yang classic pivot table layout. Dan kira-kira ada yang kurang satu lagi. Yang kurang satu lagi itu customer name. Coba kita masukkan ya ke customer name. Customer name itu kita masukkan ke sini. Kita pindahkan. Nah, kayak gini. Setiap kolom ini pasti ada yang namanya subtotal. Subtotal itu kayak misalkan ada dari nama customer A sumber daya Asia. Nah, di sini pasti ada yang namanya subtotal. Dari subtotal dari kita lihat di pengolahan data ini, dia akan membaca subtotal masing-masing dari row-row yang disebutkan di atasnya. Jadi kita kalau mau lihat si sumber daya ini subtotalnya berapa, totalnya 2, kita rubah biar gampang bacanya. Oke. Kita rubah berarti di sini ada totalnya sejumlah 3,2 miliar. Nah, ya kita lihat lagi nih ke yang lainnya. Misalkan ada, coba kita lihat yang jumlahnya besar lagi. Nah, misalkan nih ada dari kita lihat yang paling besar. Misalkan ini, Tasmaya Multimedia. Nah, kita lihat di sini ada 226 juta dan 24 juta. Nah, biar tidak double-double kita lihat, kita sisihkan subtotal ini, tadinya checklist, kita unchecklist. Nah, jadi seperti ini. Dan juga sebelahnya, dari checklist kita unchecklist juga, akan banyak hilang dari semuanya. Di sini jadinya tidak ada subtotal lagi, tapi akan langsung dari per kategorinya. Kategorinya ini ya.
dan kita ke atas lagi, pasti setiap kita menghilangkan suatu item, ini dia jadi berkurang ya ininya untuk accounting view-nya. Jadi kita ke accounting-in lagi biar bisa ngelihat dengan mudah. Nah, seperti ini datanya. Jadi misalkan pendapatannya sebesar 9 juta. Nah, PPN-nya sebesar 1 juta. Grand totalnya 10 juta. Tentunya yang kita bayarkan ialah tentunya yang kita bayarkan ke kantor pajak atau KPP itu senilai 1 juta ini dan menjadi revenue kita sebesar 9.300.000. Nah, kalau kita ingin melihat seberapa besar sih revenue kita bisa juga mengeluarkan beberapa item seperti PPN. Coba kita unchecklist di filter. Nah, di sini udah hilang. Jadi kita ini pendapatan bersihnya segini. Pendapatan kotornya, termaksud pajak, kita buka lagi filternya PPN. Nah, ketambahan PPN ini. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman mau lihat secara gross atau net. Kalau secara gross atau kotor itu kita lihat keseluruhan. Kalau secara net kita hilangkan PPN-nya ini. Terus habis itu apalagi sih gimana caranya menjadikan satu data dengan data lainnya. Misalkan data L1, L2, L3 sampai L7. Misalkan L7 ini beberapa kode ya. Beberapa kode-kode untuk membedakan suatu beberapa customer itu atau beberapa pelanggan. Misalkan ada kode kayak gini. Gimana sih caranya untuk kita menghitung dari sekian banyak kode-kode ini? Tentunya teman-teman menggunakan rumusnya seperti ini. Sama dengan I2 atau yang kita pilih sederetnya. Rumusnya pakai dan. Terus kita rubah lagi ke tanda petik strip. R2, oke. Ini dan lagi. Strip lagi, tanda petik. Terus setelah itu baru kita masukkan rumus ini lagi. Kita masukkan S2. Jangan lupa tanda petiknya itu dannya. Kita mau gabungkan lagi yang lainnya. P2. Dan oke. Jadi akan muncul seperti ini. Ini cukup sampai sini aja, biar tidak kebanyakan. Nah, dari sini. Ini beberapa, jadi kayak penggabungan, cara penggabungan beberapa. Misalkan teman-teman punya kode nih, kode 1, misalkan 04, kode 2, 16, kode 3, 49, dan lain sebagainya. Nah, intinya, cara menggabungkan beberapa kode atau beberapa item pengen teman-teman pilih, caranya yaitu kayak gini. Pertama, pilih dulu yang mau digabungkan. Tentunya di sini, di key dan di nomor 2 ini, digabungkan dengan kolom yang mana teman-teman mau pakai. Ialah di sini contohnya yang di L2 ini ya. Kita kalau ingin menggabungkan itu harus ada tanda dan dalam petik strip, harus diapit dannya, pilih yang 2 ini, terus pilih lagi strip, dan tanda diapit lagi oleh tanda dan kita ingin gabungkan di sheet mana. Setelah itu kalau udah selesai, ingin menggabungkan sampai yang T aja, cukup dan T2 tidak perlu diapit oleh kedua tanda dannya. Jadi di mana yang di awal seperti ini,
dan di akhir seperti ini. Bedanya apa? Bedanya ialah yang di awal ada tanda penghubung dan-nya itu di belakang, kalau yang di akhir dia ada di depan. Dan kita enter, udah gabung semua ya. Kode-kodenya ini tuh jadi gabung kan 1004, 2016, 3049, 4127 kayak gitu. Nah, kalau untuk membaca kode gimana sih membaca kode itu? Tentunya harus menghilangkan tanda petiknya. Menghilangkannya gimana? Menghilangkan tanda petiknya seperti ini. Jadi untuk memudahkan kode itu mudah dipahami dan dibaca, kita hilangkan semua tanda petiknya itu. Kita buka atau insert kolom baru lagi, terus kita paste value di sini. Nah, tentunya kalau udah di paste value, dia akan angka-angkanya aja yang keluar. Jadi untuk yang di rumus-rumus ini dia tidak berubah. Nah, caranya apa? Gimana untuk menghilangkan tanda kutipnya? Kita control find, terus kita replace. Nah, kalau kita ingin hilangkan, nah kita hilangin dulu nih dari find di tanda kutip dan replace-nya itu 0. Nah, itu hilang semua ya tanda kutipnya. Jadi ini data udah siap diolah. Jadi juga bisa juga dari sini di blok ke bawah, kita hilangkan tanda kutipnya. Mau dihilangin lagi nih, kita replace lagi. Nah, berubah semua tuh. Ada 12.000 data. Satu lagi di kolom sebelahnya. Kita hilangkan tanda petiknya, di replace all. Nah, baru data ini bisa dibandingkan dan diolah. Tentunya dengan nanti output-nya seperti ini. Jadi, sebagai kayak informasi keuangan atau administrasi paling dasar, teman-teman harus bisa mengolahnya ke dalam pivot table. Nah, di pivot table ini, teman-teman bisa memilih, misalkan kita pilih semuanya, insert dan pivot table, mau dipilih dari mana? Di sini ada table atau range-nya, bisa div B ini maksud divisi B dari kolom B, dan dimulai dari kolom A sampai X, sampai ujung sini. Kita okein, dan nanti akan memilih, akan mengarah seperti ini. Nah, teman-teman di sini bagaimana sih cara mengeluarkan berbagai submenu ini? Tentunya teman-teman harus memilih atau memahami di samping kanan ini, pivot table field-nya. Jadi teman-teman mau lihat apa nih dari sini? Nah, kita bisa milih satu-satu, tergantung apa yang teman-teman butuhkan. Ini sebenarnya hal yang paling dasar banget, teman-teman harus bisa. Jangan sampai nggak bisa ketika teman-teman ada di dunia kerja untuk pivot table. Jangan bisanya cuman kayak sum, tambah, average, min, atau max, dan lain sebagainya. Tentunya pivot table ini paling kayak hal yang sangat mendasar banget bagi teman-teman, harus bisa semua. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Gimana sih cara mengoperasikan atau gimana nya? Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa on mic boleh ya Mas Pandu ya? Ya, boleh. Boleh banget. Kalau ada yang mau on mic boleh kita kasih ke satu kesempatan gitu ya untuk on mic di sesi Halo ini. Mas Pandu. Halo. Iya. Halo. Ahmad Ya. dari Bogor. Halo, Mas. Iya Mas. Saya juga sedang belajar nih Mas di pivot ya. Pivot table. Halo. Dengeran nggak Mas? Iya, kedengeran, Mas. Sudah Mas. Oh ya. Ini kalau itu kan saya lihat ada customer, ada transaksi ya Iya. per customer ya. Iya. Kalau customer itu melakukan transaksi lebih dari 1 bulan itu otomatis dia bisa kebaca. Halo, Mas. Suaranya hilang. Halo, halo.
Iya, Suaranya hilang, boleh diulang pertanyaannya, Mas Fahma? ya jadi saya lihat di pivotnya itu ada per customer dan transaksi ya Mas ya. Iya, Ya, jika di transaksinya itu lebih dari 1 kali dalam 1 bulan, itu bisa dibuat di pivot langsung apa bentuk manual ya Mas? bisa Mas. Misalkan contohnya ini. Saya buka lagi. Saya Ini Mas. biasanya buat manual gitu. Coba Oh, tuh ada formula khusus misalkan yang dari Mas. apa ya Mbak? Misalkan ada customer namanya Mediator Nusantara, PT Mediator Nusantara. Ini kan dia melakukan transaksi berapa kali nih? 1, 2, kita lihat di sini, count-nya ada 12 kali transaksi. Coba kita tadi namanya apa? Mediator. Oke. Kita cari dulu di sini. Nah, ini banyak banget ya, Mas. Ini ada berapa transaksi nih? Ada 63 transaksi. Iya. Nah, di 63 transaksi ini kan tadinya ngacak. Nah, Mm-mm. di pivot table itu kita akan melihat seperti ini nanti, Mas. Mediator Nusantara. Kita cari MM, Mediator Nusantara. Ah, ini dia. Cara gampang kita Ctrl F, kita cari Mediator Nusantara. Nah, di sini langsung keluar, Mas, data-datanya. Transaksinya berapa aja, di sini langsung ke di tag. Ini apa ya, 28 sama 94. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, potongan dan revenue. Misalkan di satu periode 1 bulan di seluruh 1 bulan di customer terbanyak, itu gimana Mas ya? Pengennya satu Custom- customer itu dalam periode 1 bulan kita bisa lihat customer yang lebih belanja lebih dari 1 kali Mas. Bisa. Oh, itu bisa kita lihat di sini, Mas. Kita rubah jumlahnya. Kalau ini kan jumlah transaksinya ya. Kita memberikan Iya. potongan kepada PT Mediator Nusantara ini sebesar 28 juta. Dan total yang kita dapatkan itu 94 juta. Jadi kalau dikurangin, total bersihnya kita hanya mendapatkan 65 juta. Jadi pendapatannya segini, potongannya 28, jadi totalnya kita mendapatkan 65 juta. Nah, kalau mau dilihat berapa kali transaksi, yang di sini, yang di value-nya ini, kita rubah ke value setting-nya, rubah ke count ini, Mas. Ke konta ya, ke konta ya. Ke count ini yang bawahnya Ke sum. Sam. Kita tekan OK, berarti di sini ada 32 transaksi. Oh iya betul. Itu dari beberapa customer ya itu ya. Jadi udah kelihatan di situ udah berapa kali dia transaksi ya. Betul Ada ya. 32 transaksi dan Transaksi memberikan ya. diskon dan memberikan 8 kali. diskon 5 kali. Jadi 5 kali totalnya ya. ada 37 transaksi Itu yang di sini. transaksi. Oke, iya. Biasanya saya pakai manual, jadi per customer. Biasanya ini, oh saya pengen tahu nih formula cara cepatnya, jadi nggak perlu pakai manual gitu. Iya, Oke, kalau oke Mas. manual agak lama, Mas, ya. Kalau misalkan Iya. pakai pivot table ini bisa semenit, 5 menit, itu langsung kelihatan. Jadi bisa menggunakan atau mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Jadi ini langsung bisa kelihatan kayak berapa kalinya transaksi dan berapa jumlahnya, tinggal dirubah di value dan value setting di sini. Sumnya berapa, totalnya segini, berapa kali transaksi, dia ada di count sini. Terus juga lihat rata-ratanya berapa, rata-ratanya ada di average ini. Average berapa? Juga nilai maksimal minimumnya juga bisa dilihat di sini. Ada ya. Nah, nilai paling gede memberikan diskonnya berarti ada 117 juta. Nilai transaksi yang paling besar di PT Mediator Nusantara ini ada di angka 576 juta. 58 juta. Jadi di sini semuanya udah bisa terlihat, Mas, di sini. Tinggal Oke. kita mau cari apa. Di sini lihat Siap Mas totalnya, lihat Pandu. angkanya berapa kali, kayak gitu. Angka paling terbesar transaksinya berapa, terkecilnya berapa, rata-ratanya berapa, kayak gitu.
Oke, siap. Makasih Mas Pandu. Oke, Mas. Siap, terima kasih Mas Pandu dan Mas Pahma. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, Mas Pandu, saya izin untuk memberikan beberapa informasi terlebih dahulu, Mas. Setelah itu kita lanjutkan ke sesi Q&A, itu boleh, Mas Pandu? Oke, Mas. Siap. Oke, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya gitu ya untuk seluruh peserta, apresiasi tertinggi gitu ya. Mas Pandu ini sekedar informasi, walaupun tadi ada sedikit isu gitu ya, kendala gitu ya, tapi ternyata yang tetap bertahan sama kita ada 520 orang kayak gitu. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat kita semua gitu ya, sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya gitu. Nah, terus tadi kita sudah simak gitu ya materi yang menarik dari Mas Pandu, tapi mungkin kita masih bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok sejago itu, kenapa Excel kok bisa asyik itu gitu ya. Tapi mungkin di dalamnya gitu ya masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, maka dari itu teman-teman semua, rekan-rekan expert gitu ya, buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut terkait Excel gitu ya, bisa join nih di Intensive Bootcamp Microsoft Excel for Data Analysis kayak gitu. Jadi Expert mengadakan bootcamp khusus buat teman-teman yang pengen belajar gitu ya terkait Microsoft Excel dari dasar sampai advance kayak gitu. Nah, kapan itu gitu ya? Setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai jam 21.30 melalui Zoom meeting. Jadi ada 8 kali sesi intensif melalui Zoom gitu ya dalam 1 bulan. Startnya kapan? Startnya di 4 Januari kayak gitu. Nah, harganya berapa? Rp299.000 aja kayak gitu. Cuma khusus peserta webinar malam hari ini akan ada diskon khusus yang akan saya sampaikan di beberapa slide nanti kayak gitu. Nah, di bootcamp ini kita akan belajar apa aja gitu ya. Jadi kurikulum yang akan dipelajari yang pertama Introduction to Microsoft Excel Fundamentals. Jadi kita bakal belajar dari basic banget gitu ya. Mungkin dari formula-formula kayak plus minus, kemudian yang dasar-dasar gitu ya, kita akan pelajari di Microsoft Excel Fundamentals. Kemudian kedua, kita akan playing with data, arranging, cleaning, and manipulating gitu ya. Kita akan main-main juga gitu ya dengan data, gimana cara ngaturnya, gimana cara membersihkannya, dan memanipulasi datanya kayak gitu. Setelah itu kita mulai nih masuk ke yang cukup advance gitu ya, yaitu working with table and if function kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak asing gitu ya dengan fungsi if gitu ya, itu kita juga akan belajar. Dan kita menuju ke data visualization gitu. Nah, ini juga menarik gitu ya, kita buat menampilkan data, memvisualisasikan data gitu ya, kita juga akan belajar. Kemudian ada yang lebih advance lagi, indexing dan VLOOKUP. Nah, ini formula VLOOKUP ya, biasanya kita kupas dalam. Setelah itu, pivot table. Nah, yang kita bahas tadi ya, sekeren itu tadi saya juga terkesima gitu ya. Kok bisa ya, dari ribuan data gitu ya, bisa langsung muncul datanya gitu ya, seperti yang kita inginkan. Ternyata belajar pivot table. Nah, itu ada sesi khusus yang akan belajar pivot table. Setelah itu juga ada fungsi di Excel yaitu makro VBA yang juga akan kita bahas. Setelah itu ada data analysis dan reporting. Nah, fasilitasnya apa dengan mengikuti bootcamp ini gitu ya? Yang pertama ada e-certificate resmi dari Expert by Media Edu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat sertifikat gitu ya buat portofolio kerja gitu bisa banget. Kemudian ada supportive circle. Sekedar informasi aja rekan-rekan gitu ya. Yang mengikuti bootcamp kami gitu ya tidak hanya dari mahasiswa tapi juga ada teman-teman profesional gitu ya, rekan-rekan profesional yang kemudian belajar Excel. Jadi dengan mengikuti bootcamp kami kita bisa dapat networking yang oke banget nih kayak gitu. Setelah itu materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun. Jadi buat teman-teman yang ikut bootcamp ini gitu ya, tenang aja 8 kali sesi intensif ini akan dapat rekamannya. Sampai jebol gitu ya, sampai ditonton berulang kali bisa banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngulang-ngulang terus bisa banget gitu ya buat ikut di bootcamp ini. Kemudian ada portofolionya. Jadi kita akan membuat portofolio asli gitu ya. Kita akan belajar studi case yang asli gitu ya. Jadi akan ada portofolio khusus dan akan ada Excel template kayak gitu. Nah, kita belajar dari siapa gitu ya. Nanti kita mentornya gitu ya untuk bootcamp ini ada Mas Perdana Suteja Putra. Beliau dulu bekerja di Accenture, sekarang menjadi dosen di Teknik Industri Telkom Surabaya. Setelah itu ada Mas Peto Anggi Priyugo, internal auditor di PT Adaro Energy. Kemudian ada Mas Arya Dimas Suprayitno, associate Microsoft Office Excel Trainer dan Finance Officer at Meraki Adhika. Seperti itu. Nah, ini mungkin juga ada yang bertanya-tanya gitu, device apa yang mau dipakai gitu ya. Spesifikasi device gitu ya, komputer, laptop dengan RAM minimal 2 GB ya gitu. Nah, bootcamp ini akan membantu kita untuk belajar skill Microsoft Excel dari dasar.
Kemudian perlahan-lahan menuju advance, mendapatkan gambaran dari expert terkait penggunaan tools pada Microsoft Excel di dunia profesional dan mempelajari cara analisis dan olah data dengan Microsoft Excel. Jadi tunggu apa lagi gitu ya? Kita pemula bisa ikut belajar dari materi dasar, full online via Zoom secara live gitu ya. Kemudian kelasnya malam hari jam setengah 8 sampai setengah 10, tidak mengganggu waktu kerja maupun kuliah. Kita akan belajar selama 1 bulan Microsoft Excel, 8 kali pertemuan setiap Rabu dan Jumat, mulai 4 Januari 2023. Kemudian ada grup belajar di WhatsApp dengan mentor. Jadi mentornya akan ada di grup WhatsApp. Jadi kalau ada pertanyaan langsung bisa. Ada bootcamp dengan sertifikatnya. Kemudian akan melakukan praktik analisis dan olah data dengan Microsoft Excel yang nantinya ilmu ini bisa diterapkan ketika kuliah, kerja, juga ingin membuka usaha. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini sekedar informasi gitu ya. Walaupun expert ini baru gitu ya, kita sudah punya 1.450 peserta. Jadi sudah mulai banyak gitu ya dan bertumbuh gitu ya alumni expert. Jadi kita bisa ada circle gitu ya, alumni expert ini juga menarik. Kemudian ini testimoni gitu ya dari peserta bootcamp Excel kita. Ada Kak Novriansah Kamal, PT CIMB Niaga. Dia mengatakan keren, sangat menyenangkan dan dapat banyak ilmu pastinya. Kakak-kakak mentornya juga tidak segan menjelaskan materi kembali jika ada yang tertinggal saat pemaparan. Jadi buat teman-teman yang belajar dari basic banget, tenang aja gitu ya. Ada mentor-mentor yang siap menjawab gitu. Kemudian ada kesannya sangat senang sekali bisa mengikuti pembelajaran dengan mentor dari expert dan juga senang bisa ikut diskusi dengan teman baru by online dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi menambah pengetahuan baru di bidang data analysis. Jadi belajar Excel plus dapat networking dari Mas Angganata. Nah, ini yang ditunggu-tunggu khusus peserta webinar malam hari ini. Dan untuk pendaftar malam hari ini gitu ya, kalau tertarik untuk belajar Excel lebih dalam dan kemudian belajar dari mentor-mentor yang oke gitu ya bersama expert gitu ya, setelah itu memperluas relasi gitu ya, bisa join dengan diskon khusus peserta webinar malam hari ini. Caranya gampang banget, ketik Excel, kemudian kirim ke CRM expert atau admin WA group. Jadi nanti ada admin yang kemudian membantu di WA group gitu ya. Dengan ngetik Excel teman-teman bisa dapat diskon 100.000. So, yang harganya 299.000 tadi, teman-teman bakal dapat diskon jadi 199.000 aja. Buruan teman-teman, gaspol. Nah, gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke sesi Q&A lagi. Boleh Mas Pandu, kita lanjut ke sesi Q&A? Oke, boleh Mas. Siap. Mungkin kita mulai dari yang atas ya. Ini ada Mbak Nadia Ursula, udah raise hand. Mungkin bisa on mic atau on cam juga boleh. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Farhan. Perkenalkan, nama saya Nadia Ursula. Saya ingin bertanya, apakah pivot table ini tuh bisa diterapkan di program spreadsheet lainnya seperti OpenOffice gitu, yang di Windows dan di Linux gitu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Kak Nadia. Mungkin langsung bisa dijawab sama Mas Pandu. Silahkan. Oke, kalau untuk pivot table ini kan kita bermainnya di Excel. Excel itu kan berasal dari Microsoft Office. Nah, untuk si pivot table ini lebih prepare atau mendukungnya itu di Microsoft Office-nya. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk pivot table, oke, silakan Mas Pandu. Oke. Kalau untuk di Linux mungkin kurang maksimal ya. Jadi kayak lebih banyak fitur dan lain sebagainya itu di Microsoft ini tuh lebih banyak, lebih lengkap. Jadi kita ingin memilih dari beberapa kategori itu lebih lengkap di Microsoft Excel-nya ini. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mas Pandu. Jadi tadi disampaikan kalau misalnya di Microsoft mungkin yang paling lengkap gitu ya Mas Pandu ya, paling optimal gitu. Tapi tadi juga ada yang menginfokan nih di kolom komentar, katanya Libre juga bisa untuk pivot kayak gitu. Itu juga menarik tuh ya untuk buat kita kepo-kepo gitu ya. Oh ini terima kasih juga Mbak Nadia Ursula yang sudah mau bertanya. By the way, Mbak Nadia ini alumni expert ya, bener ya Mbak Nadia? Halo Mbak Nadia. Ya benar Kak. Waduh, saya tahu Mbak, saya kayak nggak asing gitu. Ternyata ada alumni expert gitu ya. Kalau nggak salah ikut bootcamp IoT gitu ya. Terus sekarang muncul di webinar kita. Terima kasih Kak Nadia. Ya, Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Mas Pandu ya. Oke, Mas.
Yang raise hand Mas Ahmad Seihu. Dipersilahkan Mas Ahmad Seihu. Mas Ahmad Seihu, boleh on mic terlebih dahulu. Oh, Mas Ahmad Saihon, mohon maaf. Ada? Oh, next. Oke. Oke, kalau nggak ada kita ke penanya berikutnya. Ada yang mau raise hand, silahkan. Oke. Mas Didi, Pak Didi Ragidi, dipersilahkan. Ya, selamat malam. Halo Mas Didi. Ya, halo, selamat malam Mas. Mas Pandu, saya mau tanya, kalau pivot table itu fitur tadi kan yang di rumus yang di sebelahnya itu ya, yang sebelah kanan ya. Itu kalau mau diolah datanya secara lengkap dan pakai rumus lagi itu gimana? Soalnya kan kadang kita kalau pakai value sama kolomnya itu kan beda-beda tuh Mas. Kalau bikin di rumus lagi itu gimana ya? Dibikinin lagi. Kalau bikin di rumus itu di data source-nya Mas atau di data yang awalnya sebelum di pivot table? Jadi pivot table itu yang originalnya ya? Apa gimana? Ya yang originalnya. Kalau untuk pivot table itu kayak sistem atau aplikasi yang untuk membaca semua yang tadinya datanya acak bisa dijadiin satu, itu yang disebut dengan pivot table-nya. Jadi kalau untuk memasukkan rumus dan lain sebagainya, itu dimasukkan yang sebelum dijadikan pivot table-nya di data awalnya. Gitu, di originalnya yang tadi ya Mas, yang sheet-nya ya? Iya, yang di originalnya. Terus kalau mau merubah yang tadi option-nya itu gimana ya? Misalkan dibikin apa sih namanya itu kayak itu gimana ya di pivotnya? Option yang mana nih Mas? Bentar, coba. Yang tadi kayak ada option terus pivot option gitu. Itu ada classic atau apa gitu? Oh, klik kanan pivot table option. Pilih display. Centang biru yang ini, yang klasik pivot table ini. Nanti dia datanya akan lebih rapi kayak gini Mas. Muncul ya lebih ya. Oke. Ya, oke. Kalau nggak diklasikin, dia datanya akan seperti ini. Oke. Nah, yang sebelah kanan itu sebelah kanan itu fiturnya kita tinggal kayak main olah data kayak gitu ya Mas ya. Kalau misalkan yang ini ya. Yang dia Mas di sini berdasarkan sumber data utamanya yang di sini. Apa yang data acak di sini, tentunya datanya acak itu harus sesuai ini ya Mas. Jadi kayak nama akunnya apa, terus habis itu customer name-nya apa. Ini yang originalnya ya Mas ya? Ini yang originalnya ya, yang div B ini originalnya ya? Iya. Jadi kita memasukkan kayak rumus atau tambahan-tambahan lainnya itu kita masukkan di data originalnya, baru diolahnya itu di pivot table ini. Jadi pivot table itu lebih ke arah mengolah datanya, bukan merumusinnya. Kalau untuk merumusin dan lainnya itu di awal yang tadi. Oke. Thank you Mas Pandu infonya ya. Oke, terima kasih Pak Didi dan Mas Pandu yang sudah berkenan menjawab. Nah, oke, sebetulnya masih banyak pertanyaan ya, tapi sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Kita sudah di jam 9.15 nih teman-teman semua. Jadi pertanyaannya mungkin bisa dilanjut di kesempatan lain atau gitu ya, kita bisa join Bootcamp Expert gitu ya. Jadi sekali lagi ada diskon khusus untuk peserta webinar malam hari ini gitu ya, untuk join di Bootcamp Expert gitu ya. Gampang banget, tinggal ketik Excel gitu ya, kemudian kirim ke CRM Expert. Kayak gitu, kita akan belajar lengkap selama 1 bulan. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini sesi yang kita tunggu-tunggu ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, karena tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, langsung aja cus gitu ya, ikutin bootcamp. Atau kalau misalnya nanti bisa berjejaring dengan Mas Pandu, boleh banget gitu ya, colek-colek Mas Pandu. Siapa tahu Mas Pandu berkenan ya gitu untuk menjawab gitu ya, itu juga bisa. Nah, ini Mas, satu lagi tanggung.
Oh boleh, silakan Mas. Ada pertanyaan dari Mbak Miftah Nurjana nih. Jadi kayak ada suatu barang, harga barangnya lain, sumber datanya beda, pakai pivot table bisa atau enggak? Terus ada juga pertanyaan lain, kalau mau gabungin data dari sheet 1 ke sheet 2 dalam pivot table pakai rumus apa? Jadi kalau untuk rumus, jadi teman-teman harus bisa ngelompokin kategori dulu di dokumen awalnya tadi, baru bisa di pivot table-in. Jadi secara prinsip sih untuk pivot table tuh semuanya bisa. Tergantung kita mau ngolahnya, outputnya seperti apa. Terus dalam bentuk grafik itu juga bisa, dalam bentuk table chart, yang gambar, lingkaran, batang, itu semuanya bisa. Jadi dari pivot table itu teman-teman bisa menginginkan berbagai data hal untuk outputnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa semua di pivot table itu. Jadi tinggal teman-teman belajar dan terbiasa aja di pivot table-nya itu. Seperti itu, Mas. Siap, terima kasih Mas Pandu. Semoga terjawab gitu ya. Jadi memang perlu ada data raw-nya gitu ya, dikumpulin jadi satu begitu ya Mas Pandu ya. Benar. Siap. Nah ini momen yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Kita sudah berada di ujung acara kayak gitu ya. Kita akan ada sesi foto bareng gitu ya. Jadi teman-teman yang bisa on cam segera on cam gitu ya. Kita akan foto bareng sama Mas Pandu nih kayak gitu. Siap. Pak Didi tadi kalau bisa dan berkenan on cam, nah siap. Terima kasih Pak Didi. Oke, kita akan foto bareng. Tapi sebelum sambil nunggu pada on cam gitu ya. Mungkin Mas Pandu, kita boleh dong minta sekitar sedikit gitu ya. Closing statement kalau buat belajar Excel gitu ya, apa sih semangat dan tips and trick dan sangu buat kita kayak gitu Mas Pandu? Oke, kalau untuk belajar di Excel itu pertama, Excel itu menurut saya paling susah di antara Microsoft lainnya dibandingkan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya. Excel itu paling susah. Jadi kuncinya ialah terbiasa. Kalau teman-teman belum terbiasa, gimana mau mengoperasikan sebuah Microsoft Excel itu sendiri. Jadi teman-teman akan bisa dan paham itu mulai dari terbiasa. Nah, terbiasa itu yang agak sangat sulit kita capai karena entah kita kayak mageran, males-malesan, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kuncinya itu ialah satu doang, terbiasa. Karena dulu juga pas saya kuliah dulu, sebelum bekerja, karena belum terbiasa untuk mengoperasikan Excel, itu juga masih kurang. Karena memasuki dunia kerja, awal menjadi external auditor, harus mengolah data sebanyak itu ribuan, ratusan ribu, bahkan pernah sampai jutaan data diolah. Nah, itu mau nggak mau kita harus belajar. Kayak gitu. Intinya yang pertama itu terbiasa dulu, dan nanti setelahnya itu setelah terbiasa baru teman-teman bisa mengoperasikan itu dengan bisa di luar kepala sendiri. Seperti itu, Mas. Siap, terima kasih Mas Pandu. Jadi pesan-pesannya gitu ya, luar biasa banget. Belajar dan bisa karena terbiasa. Kayak gitu ya Mas Pandu ya. Jadi ketika kita terbiasa terus mengoperasikan gitu ya, lama-lama kita bisa-bisa. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih Mas Pandu sekali lagi atas closing statement-nya. Kita akan sesi foto bareng terlebih dahulu. Yang sudah siap gitu ya, on cam semua. Mungkin bisa dibantu Mbak Devi untuk foto bareng? Oh nggak, siap Kak. Siap. Kita masuk ke page pertama ya. Kita kasih senyum terbaik kita. 1, 2, 3. Oke. Udah Kak Devi? Page pertama? Sudah. Terima kasih. Kemudian masuk ke page kedua. Masih banyak nih yang on cam. Page kedua senyum. Ada Bu Fatih Nur Sifa, Mbak Marfa, Pak Baidori. Yuk 1, 2, 3. Oke, page 3. Aman Mbak Devi? Aman. Next. Masih aja. Page 3 rame, masih rame. Page 3. Ada Mbak Vina, ada Mas Arizal gitu ya. Yuk page 3. 1, 2, 3. Oke, page 4. Masih rame ternyata page 4. Yuk, kita semangat. Ada Sandy itu, wah lucu banget. 1, 2, 3, page 4. Oke, page 5 masih sedikit. Terakhir, page 5. 1, 2, 3. Siap. Oke, teman-teman semua. Jadi kita sudah berada di ujung acara gitu ya. Nah, mari kita berikan reaction atau komen-komen gitu ya tentang webinar malam hari ini gitu ya.
sampaikan hadiah gitu ya, hadiah kita buat Mas Pandu nih. Boleh tulis di komen dari Pak Baidori. Terima kasih Mas Pandu, thank you Mas Pandu, mantap mantap. Bisa kasih skor 100.000 gitu. Wah, terima kasih Bang, makasih Mas Pandu, terima kasih Aka. Terima kasih ilmunya, keren. Semoga lancar. Oke. Terima kasih sekali teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih Mas Pandu sudah membersamai kita. Saya juga ucapkan terima kasih banyak juga ke peserta-peserta yang sudah mau bertahan sampai jam 9.21. Sekali lagi, seperti yang disampaikan Mas Pandu, mari kita belajar bersama, mari kita bisa bersama, gitu ya, karena dengan terbiasa tadi ya kita menjadi bisa kayak gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf selaku moderator jika ada kesalahan kekurangan. Terakhir dari saya, let's be an expert with expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.